Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang fungsi linier. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Nah, di sini bentuk umum fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c-nya itu anggota bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ibu rasa ini fungsi kuadrat kita juga banyak pengulangan dari semester 1. Hanya ada beberapa yang baru di sini ya. Baik, di sini udah Ibu tuliskan nih. Oh ya, contohnya dulu. Nah, contoh di sini fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 2. Kemudian fx sama dengan 1 ditambah 4x dikurang 3x kuadrat. Perhatikan letak variabel x kuadrat dan x-nya atau konstantanya itu bolak-balik tidak masalah ya nak ya. Yang jelas dia disebut fungsi kuadrat jika variabel tertingginya itu pangkatnya pangkat 2, variabel tertinggi. Pangkat tertinggi variabelnya itu pangkat 2. Nah, mengenai letaknya mau di depan, di belakang, di tengah itu tidak masalah ya. Tapi idealnya sih berurut seperti ini. Pangkat 2 dulu, kemudian pangkat 1, kemudian konstanta. Kemudian ada juga yang tidak lengkap. Ini tidak ada konstantanya. Ada juga nanti yang tidak ada pangkat satunya. Bahkan ada yang tidak ada pangkat 1 dan tidak ada konstanta. Jadi kalau fx sama dengan x kuadrat saja itu sudah disebut sebagai fungsi kuadrat. Oke, ini yang kita ulang. Yang mengulang ini artinya ini udah ada kalian pelajari di semester 1. Jadi kalau ada tugas tentang 2 poin ini, kalian buka lagi video semester 1 ya. Jadi kalau Ibu tampilkan di sini lagi videonya nanti jadi panjang. Nah, yang mengulang itu adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ibu ingatkan lagi, menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 3 langkah yang ideal. Yang pertama itu menentukan titik potong terhadap sumbu X, ingat ya. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Yang terakhir itu kita menentukan titik puncak. Nah, kemudian ada lagi menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat yang ada beberapa ciri yang Ibu kasih itu. Nah, kita melihat cirinya dulu, apakah dia melewati 2 buah titik, memotong sumbu Y, atau memotong sumbu lain. Nah, itu udah pernah Ibu ajarkan. Jadi intinya yang ini kita disediakan persamaan fungsi kuadratnya, kita disuruh menggambar. Nah, yang ini kita disediakan gambarnya, kita disuruh menyusun persamaan grafik fungsi kuadratnya. Oke, nanti kalau ada soal tentang ini, kalian buka lagi video semester 1 ya. Oke. Kemudian di sini untuk persamaan kuadrat ada catatan penting. Mengapa ini harus Ibu kasihkan ke kalian? Karena materi ini, catatan ini paling sering keluar di ujian, baik ujian sekolah maupun ujian nasional. Perhatikan ya. Catatan penting untuk persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kita lihat dari nilai a, b, dan c-nya ada beberapa poin. Yang pertama, yang A, jika nilai A-nya lebih dari 0 nih, jika nilai A-nya ini lebih dari 0 berarti positif, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Ini juga udah pernah ya Ibu jelaskan di semester 1. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, tapi jika A-nya kurang dari 0, artinya A-nya ini bernilai negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jadi nanti ciri-cirinya grafiknya akan seperti ini. Kemudian, nah ini kita lihat dua sekaligus ya nak ya. Ini kita lihat dua sekaligus. Jika A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, atau dengan kata lain, jika A dan B-nya positif, nah atau A dan B-nya negatif, nah itu titik puncaknya nanti berada di sebelah kiri sumbu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya gini enak ya. Ini kan sumbu Y nih, ini kan sumbu Y. Nah, kalau A-nya itu dan B-nya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya, jadi titik puncaknya ini bisa begini, bisa juga begini. Nah, ini kan titik puncaknya. Jadi titik puncaknya ini ada di sebelah kiri sumbu Y.
bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Nanti kita lihat contoh. Kemudian jika mereka berlainan, nih antara A dan B-nya berlainan, A-nya lebih dari 0 artinya A-nya positif, tapi B-nya kurang dari 0 atau B-nya negatif, atau sebaliknya, A-nya yang kurang dari 0, nih kurang Ibu Nina. A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Jadi intinya A dan B-nya berlainan, satu negatif, satu positif. Nah, maka titik puncaknya itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka gambarnya bisa gini, bisa gini. Yang jelas titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian kalau kita lihat dari nilai C-nya, kalau C-nya itu lebih dari 0, artinya C-nya itu positif, maka dia memotong sumbu Y positif. Ini kan Y negatif, ini Y positif, maka dia memotong gini. Motong gini bisa, motong gini bisa. Ya, jadi yang dipotongnya adalah sumbu Y yang positif. Kalau C-nya positif. Kalau C-nya ini positif. Kemudian kalau C-nya kurang dari 0 artinya C-nya negatif, maka grafiknya itu memotong sumbu Y negatif. Maka yang dipotongnya yang ini. Bisa gini grafiknya, bisa gini. Yang jelas dia memotongnya sumbu Y yang negatif. Oke. Nah, di sini ada satu contoh soal yang berstandar ujian nasional. Oke, Bu ulangi. Ini ada satu contoh soal, dia ini berstandar ujian nasional. Nah, perhatikan, tidak ada hitung-hitungan, hanya memahami, tapi kalian harus hafal ini nih. Nah, kalau tidak hafal ini nih, tidak akan bisa jawab soal ini. Nah, perhatikan. Ini Ibu lihatkan atau Ibu tunjukkan sebuah gambar grafik fungsi kuadrat, kondisinya seperti ini. Pertanyaannya adalah nilai A, B, dan C dari grafik di atas adalah, nah tinggal kita lihat. Tinggal kita perhatikan titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Kalau titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y, nggak usah, kita lihat nilai A-nya dulu ya. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti A-nya bernilai negatif. Perhatikan. Kalau dia terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Kita cari yang A kurang dari 0. Berarti ini tidak mungkin. Yang ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti jawabannya antara D dan E. Nah, sekarang kita lihat lagi. Titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Mana ya? Titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti antara nilai A dan B-nya berlainan. Satu negatif, satu positif. Kita lihat A dan B berlainan. A dan B berlainan. Nah, ini dia ya. Ini kan yang ini kan A dan B-nya sama-sama kurang dari 0. Berarti kalau A dan B yang berlainan berarti yang E. Nah, sampai di sini berarti nilai C-nya tidak perlu kita cari karena udah memenuhi syaratnya ya. Oke, berarti grafik ini A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, kemudian C-nya kurang dari 0. Kita buktikan C-nya kurang dari 0, mengapa? Dia memotong sumbu Y negatif. Nah, ini tadi ini. C kurang dari 0, dia memotong sumbu Y negatif. Di sini dia memotong sumbu Y negatif. Oke, ini salah satu contoh soal ujian nasional yang tidak perlu hitung-hitungan, tapi hanya perlu memahami dan menghafal ini. Ya, rugi ya kalau tidak bisa nanti, karena tidak ada hitung-hitungannya. Oke, baik. Selain kita melihat fungsi kuadrat dari nilai A, B, dan C-nya, kita juga bisa menganalisis atau melihat atau menelaah fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C itu dari nilai diskriminannya. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D besar, itu dirumuskan B kuadrat nih, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, ini rumus diskriminan. Nah, maka kalau kita lihat satu persatu, jika diskriminannya lebih dari 0, maka ini nih, kita masukkan nilai A, B, dan C-nya ke rumus diskriminan. Kalau kita dapatkan diskriminannya ini lebih dari 0, maka grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik, kurang lebih seperti ini. Misal, ini ada sumbu X, ini sumbu X. Nah, dia memotong sumbu X di 2 titik. Misalnya dia terbuka ke atas ya, berarti ini 1, 2. Ini artinya diskriminannya lebih dari 0. Kemudian kalau kita hitung diskriminannya itu sama dengan 0, maka grafiknya itu menyinggung sumbu X. Misal, ini grafiknya ini sumbu X, maka dia hanya menyinggung saja, menyinggung itu menyentuh saja. Nah, berarti di 1,
titik. Ini artinya diskriminannya sama dengan 0. Tapi jika diskriminannya itu kurang dari 0, kita dapatkan, kita masukkan nilai A, B, dan C-nya, ternyata D-nya negatif atau kurang dari 0. Maka gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Nih, dia tidak memotong, dia juga tidak menyinggung. Bisa juga gini, ya. Oke. Oh bukan, berarti gini dia. Nah, dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kalau di sini kan kita perpanjang, dia akan memotong ya nak ya. Berarti posisinya yang ini di sini di bawah ya. Oke, ada dua. Kalau diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya positif ya, kalau diskriminannya kita hitung negatif terus A-nya positif, itu disebut definite positif. Jadi kalau dia tidak memotong dan tidak menyinggung, itu dikatakan definite. Definite ada dua. Nah, jika diskriminannya kurang dari 0, A-nya positif, maka dia disebut definite positif. Tapi kalau diskriminannya kurang dari 0, tadi tidak menyinggung, tidak memotong, kemudian A-nya ini negatif, kurang dari 0, maka dia disebut definite negatif. Oke, itu beberapa catatan penting tentang fungsi kuadrat ya. Kemudian di sini ada satu sub materi yang tak kalah pentingnya. Ini ada juga di fungsi linear, yaitu menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat ya. Tolong diperhatikan, nih ada gambar seperti kemarin yang fungsi linear. Fungsi linear itu kan garisnya lurus saja, yang ini. Nah, kita kan kemarin udah menentukan daerah asal dan daerah hasilnya dari fungsi linear. Nah, sekarang fungsinya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Ada 3 buah fungsi kuadrat. Ibu gambarkan di sini grafiknya. Kita nanti akan menentukan daerah asal dan daerah hasilnya ya. Oke, baik, kita coba di sini Ibu bedakan ketiga gambar ini dengan warna pulpennya. Ada warna hitam, kemudian warna merah, dan warna biru. Ibu menjawab sesuai warna ya nak ya. Jadi yang hitam, ini jawabannya yang hitam juga. Grafik yang merah, jawabannya yang merah. Grafik yang biru, jawabannya yang biru. Oke, kita satu persatu. Yang hitam dulu. Perhatikan di sini. Kemarin aturannya sama dengan yang fungsi linear. Kalau dia panah itu artinya tak hingga. Kalau dia bulat penuh seperti ini berarti ada sama dengannya. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau dia bulat kosong seperti ini berarti tidak ada sama dengan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari saja. Baik, satu persatu kita perhatikan. Kita akan menentukan daerah asal untuk grafik yang berwarna hitam ini. Kemarin daerah asal untuk fungsi linear itu ujung ke ujung kita tarik ke sumbu X, sama ya nak ya. Kita tarik juga ke sumbu X. Perhatikan ini. Kalau kita tarik ke sumbu X ya, nih karena ada panah, berarti kan ini negatif tak hingga, kena kan? Nih. Ini kan kena sumbu X yang negatif. Karena dia panah berarti negatif tak hingga. Ujung satunya lagi kita tarik ke sumbu X. Ini sumbu X-nya positif. Tapi karena dia ada panah, itu berarti kan bisa selanjutnya seterusnya sampai ke bawah, berarti dia positif tak hingga. Nah, maka domainnya atau daerah asalnya itu dimulai dari negatif tak hingga kurang dari X kurang dari positif tak hingga, dimana X-nya anggota bilangan real. Perhatikan, kalau kalian lihat negatif tak hingga semuanya sampai positif tak hingga semuanya, nah itu kan semua bilangan berarti kan. Nah itu sama juga kalau kirinya tak hingga, kanannya tak hingga, itu sama juga dia anggota bilangan real keseluruhan. Atau kalau mau kemarin main coret-coret tuh kok tak hingga kan kita coret tuh nak. Nah karena ini tak hingga dua-duanya kan, nah coret ya, berarti tinggal ini kan, berarti domainnya adalah X anggota bilangan real. Nah sekarang kita akan mencari daerah hasilnya. Daerah hasil ujung ke ujung kita tarik ke sumbu Y. Perhatikan ya nak ya. Nah kalau dia fungsi kuadrat seperti ini, maka yang diperhatikan ini sini. Nah kalian lihat ya, kalian perhatikan ini, kalau kita tarik ke sumbu Y dia mengenai negatif 3. Kemudian yang bawahnya ini dia sampai tak hingga, kena kan sumbu Y nya ini. Kalau kita tarik ke sumbu Y, kenanya sumbu Y yang negatif, berarti negatif tak hingga. Berarti dimulai dari negatif tak hingga sampai negatif 3 kan. Y nya paling besar negatif 3, paling kecil negatifnya negatif tak hingga ya. Berarti daerah hasilnya yaitu dimulai dari negatif tak hingga kurang dari salah ibu nih, harusnya kurang dari Y. Ingat ya, kalau
apa namanya, rank daerah hasil itu Y. Keliru Ibu, di sini udah Y, di sini masa X ya. Berarti min tak hingga kurang dari Y kurang dari sama dengan min 3. Perhatikan, di min 3-nya ini bulatan penuh ya, berarti dia tepat di min 3, berarti min 3-nya ikut masuk. Makanya ada sama dengan min 3. Nah, Y-nya anggota bilangan real. Nah, seperti yang kemarin, kalau ini ada tak hingga, kan kita coret kan? Nah, kalau tak hingganya di sebelah kiri tidak perlu dibalik. Nah, berarti kita dapatkan Y kurang dari sama dengan min 3. Y-nya anggota bilangan real. Nah, inilah ranknya atau daerah hasilnya. Oke, sekarang kita pindah ke grafik yang merah. Grafik yang merah, grafik nomor 2. Kita tentukan dulu domainnya. Ujung ke ujung kita tarik ke sumbu X. Kita tarik ke sumbu X, ketemu angka berapa? Negatif 5. Kemudian yang ini kalau kita tarik ke sumbu X, ini akan panjang nih sampai ke sana. Kita tarik ke sumbu X, dia akan mengenai sumbu X yang positif. Nih, berarti positif tak hingga. Ya, X-nya positif tak hingga sampai panjang ke sini. Nah, berarti dimulai dari min 5 sampai positif tak hingga. Berarti ini dimulai dari min 5 sampai positif tak hingga ya, mulai dari min 5. Nah, mengapa min 5-nya di sini tidak ada sama dengan? Ya, karena di sininya kosong. Nah, kosong berarti tidak ada sama dengan. Min 5 kurang dari X kurang dari positif tak hingga. Nah, seperti kemarin, ininya kita coret. Kalau dia di sebelah kiri, maka apa namanya, kita balik sebelah kiri sebelah kanan. Kalau tak hingganya di sebelah kanan kita coret dan ininya kita balik, berarti X nya ke depan, ininya kita tukar min 5. Bu, kok bisa sih Bu nukar-nukar gini Bang? Nah, 2 kurang dari 3. Kalau 3-nya mau kita taruh depan, berarti kan bahasanya 3 lebih dari 2. Sama dengan ini. Min 5 kurang dari X. Berarti kalau X-nya di depan, berarti X-nya lebih dari min 5. X-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang untuk grafik yang merah kita akan tentukan daerah ranknya atau daerah hasilnya. Nah, perhatikan kalau fungsi kuadrat itu gini. Nah, kita lihat dulu yang terendah. Tarik ke sumbu Y berarti ketemunya min 2. Nah, yang ini kalau kita tarik ke sumbu Y-nya berarti ini min 2. Min 2-nya ini ada sama dengannya kurang dari tak hingga. Ini. Perhatikan ya, Nak ya. Bu, ini kan berhentinya sampai 6. Kita enggak usah patokan yang berhenti sampai 6, tapi kita patokannya sampai yang tertinggi. Ini dengan tak hingga, berarti lebih besar yang mana? Lebih besar tak hingga kan? Berarti batasnya sampai tak hingga. Dimulai dari sini sampai yang tak hingga. Jangan pilih yang 6-nya ya. Berarti ini min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari plus tak hingga. Nah, seperti tadi. Ini kita coret. Kalau di sebelah kanan berarti ininya dibalik. Berarti Y lebih dari sama dengan min 2. Y-nya anggota bilangan real. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu grafik yang berwarna biru. Kita akan menentukan domainnya. Tarik ke sumbu X ketemu 1, tarik ke sumbu X ketemu 5. Berarti 1-nya kosong, tidak ada sama dengan, 5-nya penuh. Berarti ada sama dengan. Oke, ada tak hingga enggak, Nak? Enggak ada tak hingga kan? Berarti enggak perlu dicoret-coret. Kemudian untuk menentukan daerah hasilnya berarti ini kan. Nah, sekarang kita lihat min 9. Nah, antara ini kan 0 nih, Nak. Kalau kita tarik ke sumbu Y-nya 0, ini kalau kita tarik ke sumbu Y-nya min 9 ya. Mengapa enggak pakai ini seperti tadi? Nah, ini mengapa enggak pakai yang 6? Karena ini ada yang lebih panjang tak hingga. Nah, ini kita enggak pakai yang min 4, tapi kita pakai yang min 9. Berarti mulai dari min 9 ini bulatannya penuh, berarti ada sama dengan kurang dari Y kurang dari 0. 0-nya juga tepat di sini, berarti penuh juga. Berarti kurang dari sama dengan 0. Tidak ada tak hingganya, maka tidak perlu dicoret-coret. Berarti ranknya adalah min 9 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 0. Y-nya anggota bilangan real. Oke, itu cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari gambar grafik fungsi
kuadrat, kurang lebih seperti linier. Cuman linier kan gampang, dia garis lurus ujung ke ujung saja, tapi kalau dia kuadrat seperti ini, nah kalau pincang seperti ini maka kita ambil yang terjauh ya nak ya. Nah ini juga kita ambil yang terjauh. Oke, penentuannya sama seperti yang fungsi linier. Baik, fungsi kuadrat selesai sampai menentukan daerah asal dan daerah hasil. Tapi jangan lupa nanti juga ada selipan-selipan soal mengenai ini juga ya, mengenai ini juga ya nak ya. Oke, demikian untuk video yang kedua, fungsi kuadrat selesai. Nanti video yang ketiga kita akan ketemu dengan fungsi rasional ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.